Oke John, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Kopral Johnny. I'm Spider-Man. Oke John, kali ini saya akan menampilkan cerita alur film yang horor ya John ya. Tapi sebelum itu, intro dulu John. Sekali lagi dulu guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke John. Maaf ya, awal videonya tadi Spider-Man, tapi ini filmnya horor ya John ya. Wah, nggak lucu ini. Rasti, selamat Di ya. awal video tadi sudah diberitahukan seorang gadis bernama Rasti ini John. Pelajar SMP kalau nggak Jadi salah loh, ini John. yang namanya Rasti. Sepertinya dia itu setiap hari dibully sama temen-temennya John. Jangan negatif thinking dulu kali. Ya emang kebetulan gue. Karena si Rasti ini juara atau pintar gitu di kelasnya John. Jadi ada geng yang iri sama dia John. Setiap hari tanpa jeda dia dibully terus-terusan John. Hingga membuat dia Sementara kita semua di sini lagi sedih. dan ini bapaknya Rasti namanya Pak Randy. Dia sedang memarahi Habis dia dibully sama kakaknya temennya. yang sulung ya John ya. Yang laki-laki ini namanya Radit. Terus ibunya ini namanya Rosa. Ini keluarga R semua John. Coba deh kamu cerita. Radit, Rosa, Randy. Apaan sih ya? Bapaknya ini suruh Kamu tahu nggak mengawasi si siapa Randy yang ngebully Kak ini Rasti? Letis. atau suruh menjaga si Rasti John. Si Randy ini menanyai adiknya siapa yang Sia sama membuli gengnya. Jahat kan mereka, Rasti kayak nenek adiknya. sihir. Gue tuh lagi mikirin Rasti, Kemudian adik gue. si Radit ini cerita sama temen-temennya, sama temennya ini geng ya, Bully mon, bahwa dia sedang sama memikirkan gini so cakep si adiknya Leticia itu. yang tiap hari dibully. Dan temennya ini karena karib, karena Gue bakal bantuin akrab, lo dia buat mau cari tahu siapa tuh membantu ya Leticia. John ya. Sebuah contoh teman yang baik John. Iya. Radit pun berpindah di rumahnya Rasti pada waktu Rasti sedang nyilir John. Nyilir itu cari angin John. Dia melihat ada gerakan di semak belukar dan dia mencarinya John. Tiba-tiba ada seekor kucing yang muncul di belakangnya Rasti. Yang muncul di balik semak-semak tersebut Ma, John. kucingnya boleh kita pelihara Kemudian ya. Rasti dan adiknya Boleh. meminta izin kepada ibunya Bu Rosa untuk memeliharanya. Karena ibunya ini baik hati, Pikirin ya, diperbolehkan John. tempat Selain baik pupnya hati, sama cantik ya John ya. Dasar otak mesum, nggak bisa lihat cewek cantik. Nih. Kemudian kucing itu diselimuti sama si Rasti di sebelahnya John. Nah, pada jam 12 malam lebih 6 menit ada sebuah kamar yang dinding bawahnya itu retak berlubang John. Kemudian dari lubang tersebut keluarlah ribuan kucing. Bukan ribuan nih John. Gak nyampe ribuan jajannya. Wah, Kopral Jono dilebih-lebihkan dasar. Nah, kemudian kucing itu tangannya John berubah menjadi tangan manusia. Hah? Nah, pada keesokan harinya Bu Rosa ini melihat suaminya Bapak jadi yang dua hitam John. di mana ya? Antara sadar dan tidak dia masih kebingungan John. Aku nggak dengar. Kebetulan Apa kok? Pak Randy ini sedang tidak enak badan, tetapi dipaksa istrinya untuk tetap masuk kerja John. Aku lagi nggak enak Dan badan. dia mau dibuatkan jus
telur kampung sama madu ya John ya, biar Ya udah malamnya gini aja, Papa sekarang stroke. mandi, biar kamu siapin jus sama vitamin. Akhirnya Pak Randi pun mandi Mah, dan lihat istrinya kucing nggak? membuatkan Kamu tuh bikin mama jus. Sedangkan itu adiknya Rasti mencari kucingnya John. kaget aja deh. Tuh, Bu Rosa pun kucingnya lari ke mengatakan gudang. bahwa kucingnya itu masuk ke dalam gudang. Kemudian adiknya Rasti mencari ke dalam gudang. Dan di situ adiknya Rasti mengetahui ada lantai yang berlubang dan aneh John. Aneh tapi nyata John. Adiknya Rasti berteriak-teriak memanggil bapak ibunya juga kakaknya, dan mereka pun sampai di sana bareng-bareng John, melihat lubang di dalam gudang Yang penting tersebut. pokoknya sekarang tinggal panggil Cuman tetangga Pak aja. Radit ini Suruh betulin, orangnya selesai. simple John, tidak mau berpikir aneh-aneh atau berpikir jauh-jauh. Lubang ya lubang, biar didandani sama tukang John. Nah ini datanglah tukang bangunan yang sudah Pak Harman ya? ditelepon sama Bu Rosa untuk memperbaiki gudang Ya tersebut. udah. Ayo Kemudian, Pak, udah saya tunjukin lantai yang rusak. Pak tukang pun mempersiapkan barang-barangnya untuk memperbaiki lubang yang ada dalam lubang tersebut. Dia pun merasa janggal John, kok lubangnya bisa seperti itu. Selamat bekerja. Tapi Terima kasih tanpa ya, Pak. pikir panjang, Saya tidak mau mungut-mungut, dia pun mengerjakan apa yang sudah menjadi tugasnya. Ketika dia memeriksa lubangnya, di dalam lubang itu ada sebuah kotak John. Kemudian tukang bangunan itu mengeluarkan kotak tersebut dan tidak melaporkannya kepada Bu Rosa. Nah ini John, apakah John? Aduh John, kenapa hantunya serem gini aja ya? Hantunya keluar seiring waktu kotak yang ada di dalam gudang itu diambil sama Pak Tukang. Ketika ditoleh, penampakan itu berubah menjadi kucing. Dan ketika Pak Tukang sudah selesai menyelesaikan tugasnya memperbaiki lantai itu, lampunya berkedap-kedip John. Dan waktu itu Bu Rosa menyiapkan makanan, tiba-tiba ada banyak kucing John. Dan ketika dia dipanggil sama Pak Tukang bahwa pekerjaannya sudah selesai dan mau pamit juga minta bayaran, ketika ditoleh lagi kucingnya sudah tiada John. Wah, dasar film Indonesia. Pak Tukang pun pergi dengan membawa kotak yang tadi ditemukan di dalam gudang tersebut. Kemudian di depan gerbang ada seorang bapak tuang John Dari siapa ya? yang memperingatkan kepada Bu Rosa. Dia Hati-hati, dia akan kembali ke tempat itu John, katanya John. akan kembali ke rumah ini. Bu Rosa pun agak kebingungan, campur merinding, campur ya John ya. Tiba-tiba bapak tadi berubah jadi dua John. Wah. Sin pun berpindah pada Pak Tukang yang sudah agak jauh dari rumahnya Bu Rosa. Dia membuka kotak yang ditemukan di tempatnya Bu Rosa tadi John. Dia berpikir, berharap, berdoa bahwa di dalam kotak itu harta karun John yang bisa merubah hidupnya John. Tiba-tiba kotak itu bisa bergerak sendiri. Lucu apa takut sih ya John ya? Tiba-tiba dalam kotak itu keluarlah sosok wanita yang sangat menyeramkan dan mencekik kaki juga lehernya Pak Tukang.
Tidak sampai di situ, dia berlari agak jauh. Hantu itu mengejar dan mengeluarkan dari dalam mulutnya ribuan lebah, John, lebah hitam. Lebah itu langsung menyerang Pak Tukang tanpa ampun, masuk ke dalam mulutnya Pak Tukang. Setelah Pak Tukang meninggal, lebahnya itu keluar lagi. Leticia itu ngebeli kakak lagi. Nah, pada waktu itu kotak itu jatuh di tempatnya rumahnya Bu Rosa, tepat di depannya Rasti dan adiknya ketika mereka sedang cari angin di luar, John. Adiknya mengira bahwa kotak itu juga harta karun. Sedangkan kakaknya menyukai kotak tersebut karena bentuknya unik, John. Jadi kotak itu disimpan sama si Rasti. Pada waktu jam 12:06, John, seperti judul dalam film tersebut, selalu ada penampakan, selalu hantunya keluar, John. Nah, ini waktu si Rasti sedang kebelet pipis, dia merasa di belakangnya ada sesuatu. Ketika ditengok ternyata si kucing. Nah, pada waktu itu si Rasti yang tidur, ketika dia bangun setengah sadar, dia membuka matanya, John. Ketika dia membuka matanya, dia berada di atap kamar, John. Dia tidurnya itu malah di atap kamar. Dan waktu dia membuka mata, dia langsung jatuh di atas kasurnya. Untung ada kasur ya, John, ya, empuk. Ada orang di situ, Pak. Kemudian anaknya Bu Rosa yang paling kecil melihat ada seseorang di balik jendela. Lagi-lagi Pak Randy tidak percaya dan menenangkan anaknya. Nah, di dalam kamarnya si Rasti dan adiknya ini ada pernak-pernik kupu-kupu, John. Nah, pada malam itu pernak-pernik kupu ini bisa hidup. Anjay! Minggir, gue mulai. Keesokan harinya si Rasti ini dihadang sama geng yang suka membuli si Rasti. Nah, ketika rambutnya si Rasti mau digunting, tiba-tiba John, ayo nungguin ya, ada kucing yang sangat menceramkan yang mencakar wajah dan tangannya kepala geng yang membuli si Rasti. Dan si Rasti pun bisa kabur, lolos dari geng tersebut. Gadis itu kesakitan. Nah, kucing itu kemudian dia menjelma, John, menjadi hantu tersebut, John. Hantu wanita. Entah siapa namanya, John. Karena ketakutan si Rasti ini di parkiran dia mengajak adiknya untuk segera pulang, John. Yang ternyata yang diajak ngomong itu kosong, alias mungkin hantu ya, John, ya. Karena ternyata adiknya itu ditinggal, John. Ketika adiknya memanggil-manggil, si Rasti sudah keburu pergi. Nah, pada waktu di tengah jembatan, sepedanya si Rasti ini terlalu berat. Kayak ada yang gondeli gitu, John. Ketika si Rasti ini nengok ke belakang, adiknya itu tidak ada, John, ya. Memang dia tidak memboncengkan adiknya ya, John, ya. Rasti kaget karena adiknya tidak ada. Dan ketika dia menoleh ke depan, bikin kaget aja nih, anjir. Si Rasti ketakutan dan dia lari, tapi dia malah dorong sama si hantu perempuan tadi, John, dan dia masuk ke dalam kolam. Saya bingung ini, John. Kayaknya nggak bisa pulang. Semua
Orang kok dimusuhi sama hantunya ya Jon ya. Musuhnya si Rasti dimusuhi. Kamu kenapa sih, Dek? Rastinya Kayak juga gitu? dimusuhi. Nah, ini ibunya menanyakan sama adiknya, kok Kak Rasti nggak pulang? Adiknya bilang bahwa Pulang, dia kok nggak sudah pulang pulang bareng kamu? duluan pakai. Enggak mah, aku pulang. Dan dia bercerita bahwa kakaknya berbicara sendiri waktu di sekolahan Jon. Kemudian Bu Rosa menelepon Radit anaknya. Dia suruh mencari adiknya Rasti. Halo, Ma. Kemudian si Radit dan temannya ini mencari Rasti dan dia menemukan tasnya Rasti berada di atas jembatan Jon. Dia mengira bahwa Bener mau nih si tasnya Rasti Rasti. pasti di dekat situ ya Jon ya. Ya, Dit. Karena tasnya berada di atas jembatan. Tiba-tiba saja Mana ya? sepedanya Rasti ini melempar atau menabrak mereka Jon. Seolah-olah ada yang melempar sepeda itu Jon. Rasti. Gak lama kemudian si Rasti pulang, ternyata masih selamat Jon. Saya kira dia tercebur dan mati. Dia pulang dalam keadaan basah kuyup Jon, tetapi tatapan matanya kosong. Tapi gimana caranya biar gue tahu tuh sebenarnya ada apa di rumah Si gue? Radit menelpon temannya ini Jon, masih membahas soal geng yang suka membuli Siapa pemilik rumah ini si sebelumnya? Rasti ini. Mungkin Padahal yang mengganggu Mungkin aja si mereka tahu Rasti tentang ini bukan kejadian cuma aneh kayak geng gitu. sekarang ya Jon ya. Bener juga tuh. Ini ada sangkut pautnya dengan hantu yang muncul jam 12 lebih 6 menit tadi Jon. Kemudian si Radit ini menelpon temannya dan janjian di tempat kereta api yang sudah usang ya Jon. Dan si Radit ini melihat sesosok wanita yang memakai rantai di kedua tangan. Tiba-tiba wajahnya menjadi buruk Jon, dan si Radit ini berlari ke belakang, ke depan nih Jon, dan dia menabrak temannya. Dan setelah ditengok, hantu itu sudah tidak ada. Dan ternyata si hantu ini mengikuti si Radit Jon. Permisi. Si Radit ini ternyata pergi ke tempatnya orang yang menjual rumah kepada bapak Ini ibunya rumahnya Jon. Pak Vino. Ada apa ya? Nama saya Atas saran temannya, suruh mencari tahu Jon, kenapa akhir-akhir ini Ya, rumahnya pembeli banyak rumah tante yang di sekali Jalan hal-hal aneh Jon. Anak Pak Randy. Iya betul. Ada yang bisa saya bantu? Kemudian ibu yang menjual rumah ini mengakui Jon bahwa memang di dalam Sebenarnya, rumah tersebut ada saya sesuatu pengen nanya Jon. sesuatu sama tante. Banyak kejadian aneh. Mungkin tante tahu sesuatu. Memang ada sesuatu di rumah itu. Kemudian Bu Rosa yang menjual rumah ini mengatakan Setiap malam setiap jam 12 lebih 6 menit itu ada suara dentuman Jon dari 12 lewat 6 arah menit. gudang Jon. selalu terdengar gedoran Karena keras tiap dari hari ada suara itu, suaminya lama-lama nggak tahan dan ingin membuka gudang tersebut, yang sebenarnya yang pemilik rumah sudah mewanti-wanti jangan pernah membuka gudang yang sudah digembok banyak itu Jon. Dan suaminya penjual rumah itu menemukan pasungan, alat untuk memasuk kaki, dan kemudian membakar malam hari. pasungan tersebut. Dan setelah membakar pasungan tersebut, Orang kerasukan. Dan saya cepat-cepat memanggil Kiai suaminya untuk tersebut seperti orang kesurupan Jon. Kemudian
Ibu tersebut memanggil seorang kiai dan kiai tersebut ternyata mumpuni John. Asal kiai John. Setelah didoakan, keluarlah dari tubuh suaminya tersebut sosok wanita yang sangat buruk rupa. Akan arwah dan memindahkan arwah tersebut ke dalam sebuah. Tapi dia bertarung dengan Pak Kiai tersebut John, masih bisa berkelahi ya John ya. Untung Pak Kiainya punya jurus pamungkas. Sekarang suami Dia berhasil mengalahkan hantu tersebut dan Kotak kayu dimasukkan antik ke itu di dalam dalam lantai kotak ya John, yang tadi sudah ditemukan sama Pak Tukang John. Tetapi akibatnya suaminya ibu tersebut menjadi lumpuh John. Selain lumpuh, suaminya tersebut seperti sering ngelamun John, dan ternyata benar John. Hantu tersebut mengikuti Radit sampai ke rumahnya ibu yang pernah menjual rumah tersebut. kalau kalian John. hubungi dia, bilang aja dari Kemudian saya. ibu tersebut memberikan alamat berserta nomor telepon Pak Kiai agar bisa menolong Radit dan keluarga. Sementara itu di kamarnya John, suaminya tadi yang lumpuh didatangi hantu tersebut John. Dan entah apa yang terjadi ya John ya, terdengar suara teriakan dari dalam kamar suaminya. Waalaikumsalam. Nah, ini adalah Pak Kiai yang sudah ditelepon sama Radit untuk dimintai tolong datang ke rumahnya Bu Sekali hal Rosa. aneh yang terjadi Pak Ustadz. Kemudian Bu Rosa menceritakan Saya melihat suami saya kejadian-kejadian yang janggal yang terjadi di rumah tersebut. Kemudian selagi Pak Bu Rosa mengambilkan air minum, Pak Yai melihat sesuatu yang aneh yang terjadi pada diri Rasti John. Lah, kepalanya Rasti ini muter ke belakang John. Dan dari rambutnya yang belakang itu terlihatlah muka hantu tersebut John. Ternyata hantu tersebut masuk ke dalam tubuhnya si Rasti. Dan ketika menengok ke kanan, ada seseorang bapak-bapak yang menampakkan diri kemudian ngilang lagi silahkan John. diminum Pak Ustadz. Belum sempat Pak Yai minum dari suguhannya Bu Rosa, Pak Maaf, Bu Yai Rosa. meminta Saya harus pamit. segera pulang. Katanya Saya dia harus mau mempersiapkan diri John. Karena Persiapkan waktunya beberapa hal. sangat mepet. Kalau tidak nanti Ibu dan Rasti keluarga akan harus- celaka. Begitu keterangan dari Pak Yai. Di halaman depan Pak Ustadz Yai Rahman. bertemu dengan Pak Randy yang pulang dari kerja John, dan dia pun berkenalan. Dari raut mukanya ini ini suami Pak Randy merasa Apa-apa? tidak suka dengan ketadakan Pak Kiai John. Normal, Dia dukun atau marah-marah sejenis ada di kepada rumah ini. istrinya John. Pak, Katanya Ustadz itu berlebihan, gak perlu panggil dukun atau paranormal untuk menyelesaikan masalah mereka. Dan pada waktu Pak Randy ini pergi kerja lagi John, dia menemukan di kursi belakang ada seekor kucing, dan di tengah jalan ada pohon yang tumbang John. Lah ketika dia mau masuk lagi, tiba-tiba lehernya ini dikalungi sama rantai John. Dengan sekuat tenaga Pak Randy ini mencoba lolos dari rantai tersebut John. Karena dia melihat ada bayangan wanita yang sangat jelek rupanya John. Nah, pada saat itu dia baru yakin dengan perkataan anak istrinya bahwa memang terjadi sesuatu di dalam rumahnya John. Dia pun lari ke rumah dengan jalan kaki, tidak jadi pergi ke kantor. Tetapi ketika dia bertemu istrinya ditanya kenapa, Itu mah. Pak Randy ini masih gengsi untuk menceritakan yang sesungguhnya John. Masih ketawa ketiwi. Sementara itu Pak Yai yang sedang
istighosah mencoba mencari tahu solusi untuk menyelesaikan masalah dalam rumahnya Bu Rosa. Dia pun mendapat kabar gaib John bahwa pada masa lalunya itu hantu tersebut adalah korban bully John. Sampai dia tidak punya teman. Saking gak punya temannya, dia memelihara banyak kucing. Dia sering dibully sama teman-temannya dan dia pernah menggigit orang yang membuli dia John. Nah karena dia menggigit temannya itu, dia dikeluarkan dari sekolah. Kamu dikeluarin dari sekolah Sama gara-gara gigit ayahnya. temanmu. Dia kemudian dipasung di dalam sebuah gudang John. Jadi di sini saya baru tahu John, hantu lelaki tua itu adalah bapaknya hantu tersebut John. Entah kenapa ya John ya, hantu sebelum jadi hantu ini dia bisa mempunyai kekuatan dan bisa mengeluarkan diri dari dalam gudang. Dia tanpa basa-basi langsung membunuh ayahnya John tanpa belas kasihan John. Tidak cuma itu, dia pun menggorok leher ibunya John. Setelah itu scene pun berpindah. Ibunya si Rasti ini dijambak sama si Rasti dan dibawa ke dalam sebuah gudang. Kemudian Bu Rosa dipasung sama si Rasti. Rasti yang sudah kerasukan sama hantu tersebut John. Karena si Rasti sudah kerasukan hantu tersebut, jadi dia mempunyai kekuatan yang sangat kuat John. Ternyata hantu tersebut mengenali Rosa. Dia seperti bertemu dengan kawan lama. Kemudian baru ingatlah Bu Rosa bahwa hantu tersebut adalah wanita yang pernah dia bully waktu di sekolahan. Lupa kamu Rosa? Jadi ini ceritanya ada hubungannya dengan masa lalunya Bu Rosa John. Bu Rosa ini ternyata tukang bully dan setelah punya anak, anaknya kemudian dibully juga John. Jadi hukum karma ya. Nah ini pada waktu keluarganya Bu Rosa mau dibanting dengan kayu, datanglah Pak Yai dan lemparan kayu tersebut bisa ditangkis dengan tenaga dalam. Dan Pak Yai meminta mereka untuk membantu berdoa dengan ayat kursi. Mendengar ayat kursi tersebut, hantu tersebut merasa kepanasan John. Dan dia pun keluar dari tubuhnya si Rasti. Hantu tersebut masih belum menyerah John dan dia mau balas dendam kepada Bu Rosa. Karena memang sebenarnya yang dia incar itu adalah Bu Rosa John. Kemudian Pak Yai mengeluarkan jurus pamungkasnya dan terbakarlah hantu tersebut John. Si Rasti dan Bu Rosa pun selamat. Mat. Jadi bisa diambil hikmahnya ya John ya. Hukum karma itu ada. Jadi jangan suka membuli ya John ya. Kalau merayu cewek cantik boleh lah. Akhirnya mereka pun bisa terbebas dari hantu tersebut John. Jadi ini termasuk film horor yang endingnya bagus John. Setelah Pak Yai berpamitan, Bu Rosa melihat arwah atau hantu orang tuanya
yang sudah ia bully John, yang pernah Bu Rosa bully John. Bu Rosa dalam hati dia menyesal pernah membuli si hantu tersebut pada masa lalunya. Oke John, sampai di sini dulu. Jangan lupa subscribe ya John ya. Dan tonton terus video Kopral Johnny. Bye bye.